Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi di acara podcast Kabar Banten edisi Bincang bersama calon rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini kita mengundang Profesor Dr. Yanwar Pribadi. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat Pak Prof ya? Alhamdulillah sehat. Masih muda Sobat Kabar Banten, tapi bagaimana kita ingin tahu visi misi, nanti kita akan berdialog dengan Prof. Yanwar. Sobat Kabar Banten, seperti biasa saya ditemani oleh narasumber tetap podcast Kabar Banten, yaitu Saudara Dr. Saiful Bahri. Sehat Kang Dokter ya? Alhamdulillah Kang Lutfi. Dan selain Pak Dr. Saiful Bahri, saya juga ditemani oleh Pak Rahmat Ginanjar, adalah Direktur Kabar Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, biasa nih, kita akan ngobrol lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi lah. Ya Pak Prof, kita sudah banyak ngundang ya. Sudah 6. Sudah terakhir. Pamungkas. Sudah 6 orang kita ngundang calon rektor. Dan ternyata ini yang paling muda Pak Paragin. Pak Prof. Oh. Ya. Usia 47 tahun. Jadi kelahiran tahun 78. Ternyata sangat muda karena saya lebih tua, Pak saya pun juga lebih tua. Nah, kita ingin tahu nih Pak Prof masih muda, energik, dan juga kenapa ingin mencalonkan diri. Tapi Sobat Kabar Banten, sebelum Pak Prof menjawab, Pak Prof ini adalah guru besar bidang antropologi agama di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, Pak Prof, apa motivasi Pak Prof untuk mencalonkan diri? Terima kasih Pak Lutfi. Motivasi saya untuk menjadi rektor di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebenarnya cukup sederhana. Saya melihat bahwa kampus ini terletak di daerah yang secara geografis itu dekat dengan Jakarta. Tapi kemudian di level nasional itu tidak banyak dikenal oleh orang, baik itu dari prestasi akademik dosen-dosennya, mahasiswanya, apalagi kalau misalnya dilihat dari jumlah program studi yang unggul. Kemudian juga tidak ada banyak karya-karya yang dihasilkan oleh akademisinya. Nah, sementara itu di salah satu milestone UIN Banten periode 2025 sampai 2029 itu disebutkan bahwa UIN Banten itu menjadi universitas yang unggul dan terkemuka di tingkat Asia Tenggara. Nah, bagaimana mewujudkan hal itu di tingkat internasional, sementara di tingkat nasional pun belum begitu terdengar. Saya ambil contoh misalnya, di Webometrics 2025, UIN Banten itu ada di peringkat 10 untuk PTKIN di Indonesia. Tapi kemudian di tingkat nasional itu 2000-an. Nah, seperti itu, di tingkat internasional 2000-an. Nah, bagaimana mengaitkan antara milestone 2025 dengan 2029 yang harus unggul dan terkemuka di tingkat Asia Tenggara, tetapi di Webometrics itu tidak terdengar. Sementara itu kan salah satu patokan untuk melihat sebuah kampus itu memiliki reputasi internasional atau tidak. Nah, dalam hal tersebut saya merasa bahwa memiliki kemampuan cukuplah di tingkat akademik maupun jejaring internasional. Nah, saya merasa bahwa ada yang harus saya lakukan seandainya nanti saya terpilih menjadi rektor UIN Banten. Tapi juga itu dimulai karena ada kepedulian saya sebagai dosen di UIN Banten yang sudah 20 tahun, tepat tahun ini 20 tahun. Jadi saya ingin, motivasi saya yang paling sederhana itu tadi, bagaimana mewujudkan UIN Banten itu menjadi kampus yang unggul dan terkemuka di tingkat Asia Tenggara. Walaupun tentu saja harus dimulai dari tingkat nasional terlebih dahulu. Nah, dirintislah makanya
periode 2025 sampai 2029 itu. Jadi itu. Ya, Pak Prof, kira-kira apa langkah-langkah Pak Prof yang bisa dilakukan Pak Prof sehingga cita-cita UIN Banten menjadi kampus nasional, internasional, sementara tadi kan secara SDM itu tidak mumpuni. Betul. Secara SDM memang bukan berarti tidak mumpuni ya, sebenarnya bisa saja. Cuma kemudian bagaimana memunculkan potensi itu yang ada. Nah, potensi itu ada. UIN Banten bukan kampus yang baru. Usianya sudah tua. Kalau dilihat dari usia manusia itu kan sudah lebih dari 50 tahun. Nah, seperti itu. Jadi sudah tua, sudah berumur. Artinya potensi itu ada. Potensi itu ada, potensi akademik, potensi bahwa ia menjadi representasi perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi keagamaan Islam di Provinsi Banten. Ini kan artinya juga bagaimana stakeholder di Banten, pemerintah daerah, kemudian media, dan juga dukungan warga itu sebenarnya ada. Nah, potensi yang ada ini saya kira itu perlu memang dibuat tampil. Nah, tugas pemimpin nanti di UIN Banten adalah memunculkan potensi itu yang selama ini tidak terlihat. Jadi kalau dikatakan UIN Banten tidak memiliki itu ya salah juga. Walaupun memang tantangan itu tetap ada. Nah, bagaimana memunculkannya? Salah satunya adalah saya kan melihat bahwa semua itu harus dimulai memang dari program-program akademik. Karena perguruan tinggi adalah tempat di mana lahirnya aktivitas-aktivitas akademik. Nah, apapun misalnya nanti bagaimana cara memunculkan UIN Banten itu kampus yang memiliki pengelolaan sumber dana yang baik, kemudian kerjasama, kalau tidak dimulai dari program-program akademik itu tidak akan muncul. Saya ambil contoh misalnya, kenapa misalnya Harvard sekarang walaupun oleh Donald Trump itu istilahnya ditekan karena kampus Harvard itu pro-Palestina, tapi Harvard tidak terlalu takut karena mereka punya endowment fund yang jumlahnya itu bukan hanya jutaan dolar, tapi miliaran dolar. Nah, seperti itu. Sehingga ia mampu untuk berdiri sendiri. Nah, pertanyaan adalah bagaimana Harvard itu memiliki endowment fund atau dana wakaf abadi, dana abadinya Harvard bisa sampai sebanyak itu, yang bahkan melebihi jumlah APBD Amerika. Ya, persis seperti itu. Bahkan negara-negara kecil itu digabung mungkin lebih besar Harvard. Nah, bagaimana seperti itu? Apakah itu muncul tiba-tiba? Tentunya tidak. Tentunya karena prestasi akademik. Orang mau investasi di Harvard karena melihat lulusan Harvard ini adalah orang-orang produktif, menghasilkan presiden, menghasilkan pengusaha-pengusaha besar dunia, menteri-menteri di seluruh dunia, dan tokoh-tokoh besar. Nah, itu dimulai dari reputasi akademik. Nah, sehingga orang mau untuk bekerja sama. Nah, memunculkan itu untuk UIN Banten saya kira memang harus dimulai dari aktivitas akademiknya. Apa aktivitas akademik? Produksi ilmu pengetahuan. Produksi ilmu pengetahuan dalam standar yang sederhana tentu saja dilihat dari berapa banyak publikasi yang muncul. Kemudian apalagi yang dihasilkan oleh dosen-dosennya selain produktivitas akademik, karya-karya paten, karya-karya unggulan. Saya kira itu. Jadi semua intinya itu bermula dari akademik. Nah, dan berat nggak Pak untuk melakukan perubahan itu? Kalau dibilang berat, pasti berat. Tidak mungkin tidak berat. Karena menggali potensi itu saya kira sesuatu yang luar biasa berat. Artinya itu bisa jadi lebih berat dibandingkan dengan membuat sesuatu dari nol. Artinya begini, menggali potensi itu sebenarnya ada raksasa yang tertidur di sana. Nah, tapi pembangunan raksasa ini bisa menjadi sulit dibandingkan membuat sesuatu yang baru. Kenapa? Mohon maaf, bisa saja raksasa ini memang nggak mau bangun. Jadi pengennya tidur saja. Jadi membangkitkan sesuatu yang tidur itu lebih sulit saya kira dibandingkan dengan membuat sesuatu yang baru. Nah, ini tantangannya, saya kira itu. Ya, menarik Kang Lukti, Pak Epul. Saya ingin nanya Prof, mungkin Prof bisa mengidentifikasikan, Prof tadi cerita ya, bahwa kondisi existing UIN Banten ini antara lain ada beberapa variabel yang sampai saat ini mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan gitu. Padahal Prof bilang sebenarnya potensi itu ada gitu, baik dari sisi SDM,
tradisi akademis dan lain-lainnya gitu. Nah, saya ingin nanya ke Prof, kira-kira kenapa Prof? Kalau potensi ada sampai sekarang kondisinya, jadi kan Prof bilang jangankan untuk level ASEAN ya, internasional, untuk level nasional juga ini masih harus terus dikerek begitu ya sampai pada posisi yang diharapkan gitu. Kira-kira kenapa kondisi itu terjadi Prof? Ya, terima kasih Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para founding fathers UIN Banten, kemudian para pemimpin UIN Banten maupun pejabat-pejabat yang kemudian ya masih memegang jabatan hingga sekarang, saya kira salah satu hambatannya adalah karena pergaulan akademik yang mungkin masih agak sedikit terbatas lah, yang selama ini. Saya ambil contoh bagaimana menghasilkan produk-produk akademik UIN Banten itu misalnya bisa dilihat dari berapa banyak tulisan, baik itu di artikel jurnal, buku, dan lain semacamnya. Nah, saya kira itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa tumbuh alami. Memang harus dibuat, didesain sedemikian rupa. Pengalaman saya berjejaring internasional itu dimulai ketika saya studi S2 dan S3 di Belanda. Kemudian saya melihat dari pengalaman-pengalaman itu bagaimana kami ikut misalnya konferensi-konferensi internasional. Kemudian dari konferensi itu kami berjejaring dengan sesama pembicara, bahkan profesor yang sudah senior. Kemudian dari sana kami menghasilkan tulisan misalnya dalam sebuah special issue di jurnal, atau kumpulan tulisan dalam sebuah edited volume atau buku antologi. Di sana tidak ada istilah misalnya senior junior. Artinya senior pun bisa menerima kritikan dari junior, dan sebaliknya apalagi kalau dari senior ke junior. Nah, saya kira hal itu yang belum banyak kemudian dikembangkan di UIN Banten, jejaring internasional. Nah, dari sana kemudian saya belajar dari jejaring internasional tersebut untuk membuat UIN Banten tadi saya bilang menggali potensi, itu harus ditumbuhkan budaya akademik yang kuat saya kira. Budaya akademik adalah, ya kita harus ingat bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mohon maaf, kebanyakan misalnya di UIN Banten selama ini unsur pendidikannya sebenarnya belum terlalu baik juga, tapi yang lebih harus dikembangkan adalah unsur penelitian. Kampus itu tidak mungkin hanya menjadi lembaga pendidikan, dalam hal ini yang lebih sederhana pengajaran saja. Pengajaran itu sesuatu yang bukannya tidak penting, sangat penting, tetapi tidak lengkap tanpa adanya penelitian, dan penelitian itu tidak lengkap kalau tidak ada publikasi. Nah, bagaimana membuat sebuah kampus dilihat kalau karya-karya dosennya itu tidak ada. Nah, itu salah satu ukurannya, termasuk yang tadi saya bilang di webometrik itu harus muncul. Nah, bagaimana? Jadi pertama, jangankan untuk dikutip orang, dibaca orang, produksinya pun saya kira masih minim. Nah, itu yang saya bilang semuanya bermulai dari budaya akademik. Memproduksi ilmu pengetahuan, memproduksi tulisan dalam bentuk yang sederhana dari memproduksi ilmu pengetahuan, ya memproduksi tadi tulisan yang bisa disebarluaskan gagasan. Tahu dari mana kita kalau gagasan kita itu hanya mendam ada di kepala. Nah, seperti itu. Nah, perlu disebarluaskan. Dan saya kira juga peran media juga penting. Ketika tulisan-tulisan akademik itu muncul di jurnal, di buku-buku, di monograf, edited volume, tapi saya kira perlu diekstraksi untuk kemudian dibuat yang lebih sederhana dalam bentuk tulisan-tulisan yang opini misalnya, untuk disebarluaskan di media, mau itu media cetak, mau media online, nah seperti itu. Dan saya sudah melakukan itu semenjak tahun 2005 ketika saya menjadi CPNS, 2005-2006. Ketika belakangan ini saya memang lebih banyak nulis selain artikel jurnal juga di media online juga, nah seperti itu. Jadi ada juga yang tidak hanya di Fajar Kabar Banten atau Fajar Banten dulunya, tapi ya masih terus juga memproduksi itu. Jadi secara sederhana saya menangkap mimpi besar Prof. Yanwar kalau jadi rektor ini ingin menjadikan kampus riset, kira-kira gitu ya. Persis. Tetapi
tentu perlu disampaikan di podcast ini bahwa tahapan untuk menuju kampus research itu kan tahapan yang tidak membalikan telapak tangan. Sementara masa jabatan rektor itu cuma 4 tahun. Nah, mudah-mudahan bisa 2 periode loh ya. Nah, karena 3 periode nggak mungkin. Nah, pertanyaan sederhananya, untuk membangun kampus riset itu tentu berdasarkan riset ya. Ini apakah memungkinkan dalam waktu cuma 4 tahun? Nah, fondasi apa yang harus dilakukan dan sebenarnya berdasarkan visi misi yang dibagikan dan kita semua udah baca, publik kan tidak tahu. Sebenarnya analisis SWOT yang memungkinkan dari temuan hasil Prof. Yanwar itu mana yang ideal? Silakan. Oke. Jabatan itu kan amanah. Ketika kita dipilih baik oleh suara orang-orang ataupun diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi. Nah, yang ada di pikiran saya ketika nanti misalnya terpilih menjadi rektor UIN Banten, itu saya tidak bermimpi misalnya untuk membuat semua hal yang ada di visi misi saya program itu terlaksana dalam jangka waktu 4 tahun. Itu sama sekali tidak mungkin. Nah, seperti itu. Justru yang ada di pikiran saya adalah saya yang akan meletakkan fondasi itu. Jadi saya akan meletakkan fondasi, misalnya saya terpilih. Nah, semisalnya nanti 2029 sampai 2033 itu ada orang lain yang menjabatnya, saya sudah memberikan fondasi itu. Nah, fondasi itu kemudian nanti tinggal dibangun dindingnya, atapnya, dan seterusnya, dicat dan lain semacamnya. Jadi istilahnya yang sering terlupakan di Indonesia, baik itu pimpinan formal suatu daerah, negara, kementerian dan lain-lain, adalah menjadi pionir, menjadi pembentuk fondasi. Nah, saya melihat bahwa legasi itu penting ketika seseorang mampu membentuk fondasi. Nah, seperti itu. Sama seperti saya membuat tulisan. Apa saya mencari keuntungan misalnya dari tulisan-tulisan yang saya terbitkan, buku, jurnal, artikel jurnal dan lain semacamnya? Tentu saja tidak. Saya ingin membuat legasi. Jadi suatu saat tulisan saya itu berguna untuk orang lain dibaca. Ketika saya sudah meninggal pun misalnya, tulisan itu tetap ada dibaca orang. Nah, sama dengan hal ini. Jadi saya memberikan fondasi. Terlepas nanti misalnya, semisalnya saya terpilih 2025 sampai 2029, lalu 2029 sampai 2033 dan seterusnya, itu orang lain yang memegang, setidaknya saya telah memberikan fondasi. Nah, setidaknya saya telah memberikan fondasi. Tinggal nanti ya penerus apakah akan melanjutkan fondasi itu menjadi sebuah bangunan atau tidak. Nah, itu hal yang lain. Tapi setidaknya fondasi ini yang sering dilupakan orang, saya kira. Ketika menjadi pemimpin, semuanya ingin langsung mewujudkan apa mimpi-mimpinya tanpa melihat bahwa itu tidak cukup realistis. Dan saya menyadari dari awal 4 tahun itu bukan sesuatu yang realistis untuk mewujudkan banyak hal yang sudah saya tulis di visi misi saya. Jadi hal yang sederhana misalnya, itu kan saya tulis pertama penguatan infrastruktur dan teknologi kampus. Kita tahu di UIN Banten itu ada permasalahan besar terkait infrastruktur dan teknologi kampus dalam hal bidang misalnya IT. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya selama 4 tahun itu IT itu stabil. Nah, seperti itu hingga kemudian yang melanjutkan tahun 2029 akan melihat bahwa yang seperti ini harus dipertahankan. Siapapun itu yang menjadi. Atau yang kedua misalnya perpustakaan. Nah, perpustakaan di kampus-kampus di barat itu adalah jantungnya perguruan tinggi. Yang pertama dilihat itu bukan gedung rektoratnya, tapi perpustakaannya. Kalau zaman dulu ketika belum ada terbitan-terbitan elektronik, tentu saja yang dilihat adalah koleksi bukunya, koleksi manuskripnya. Nah, seperti itu. Sekarang mungkin sudah agak beralih ke jurnal-jurnal elektronik. Tapi tetap, walaupun sudah zamannya jurnal elektronik, buku itu tetap ada. Karena buku itu adalah simbol dari perguruan tinggi, yang dimana terwujud dalam suatu bangunan besar yang disebut perpustakaan. Mimpi saya di UIN Banten adalah saat ini kita tahu bahwa perpustakaan itu hanya ada di kampus 1.
Dari sejak saya dulu masuk tahun 2005, saya menjadi CPNS itu ditempatkan langsung di perpustakaan. Jadi orang yang melayani peminjaman dan pengembalian. Saya lihat seperti itu tahun 2005, saya melihat bagaimana mahasiswa itu jarang sekali datang ke kampus, ke perpustakaan. Lagi dosennya. Nah, seperti itu. Jadi apa dulu ya? Persis. Kenapa saya misalnya dulu rajin nulis di koran? Karena saya tiap hari baca di sana. Baca buku ketika, karena tidak sibuk itu, tidak sibuk melayani peminjaman, pengembalian, saya sibuk baca buku, kemudian saya nulis. Nah, mimpi saya adalah bagaimana perpustakaan kampus 1 UIN Banten itu kemudian nanti berkembang menjadi perpustakaan yang jauh lebih besar, katakan di kampus 2. Sehingga kemudian jantung ilmu pengetahuan itu terlihat. Produksi pengetahuan itu bisa dimulai ketika ada fasilitasnya. Dalam hal ini buku. Bagaimana orang bisa menulis kalau tidak ada sesuatu yang dibaca? Tidak mungkin orang bisa menulis kalau tidak pernah membaca. Jadi intinya dari situ, membaca. Jadi tahap-tahapan tadi. Nah, seperti itu pondasi itu yang ingin saya bangun. Di kampus 2 memang tidak ada perpustakaan? Belum ada. Sampai sekarang belum ya? Lupa ngebangun atau apa Pak? Itu kan besar kan Nah, kampus. satu lagi nih, Prof. Yanwar. Di semua kandidat rektor, saya selalu bertanya tentang poin ini. Mimpi besar membangun universitas negeri terutama, itu selalu keluh kesahnya kaitan dengan pendanaan. Ya. Istilah hari ini kan rupiah murni. Ya. Jadi bagaimana Prof. Yanwar, Prof bisa mampu membangun universitas riset, padahal universitas riset itu high cost. Padahal ya modalnya cuma rupiah murni dan UKT mahasiswa. Ya. Apakah itu tidak utopis? Bagaimana menjelaskan ke publiknya? Ya, nah saya kira langkah selanjutnya ketika sudah berhasil membangun dunia akademik yang baik, tentu saja adalah kemudian berupaya untuk mengembangkan kampus itu dalam hal katakan pengembangan fisik gitu kan, bangunan-bangunan tadi, kemudian pengembangan jaringan, kemudian pengembangan bidang usaha dan lain semacamnya. Nah, disinilah saya kira pentingnya pemimpin itu untuk berpikir kreatif. Kalau hanya mengandalkan APBN melalui rupiah murni, saya kira memang sulit. Nah, kebetulan Pak Epul, sejak tahun 2021 saya ditugaskan oleh Kementerian Agama di kampus baru, kampus milik Kementerian Agama yang menjadi kampus program strategis nasional. Satu-satunya ya? Satu-satunya di Indonesia, Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Jadi satu-satunya di PTKI yang punya status PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dan satu-satunya kampus negeri milik pemerintah tidak hanya di Kemenak tapi juga Kemendikti-Saintek yang di namanya itu ada internasional karena memang internasional. Artinya di sana pengajaran hanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab dan hanya ada S2 dan S3. Nah, seperti itu. Nah, sejak 2021 saya ditugaskan di sana oleh Kemenak. Jadi bukan keinginan saya sendiri juga. Memang ditugaskan secara resmi, ada surat keputusannya, SK-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sana saya belajar bagaimana kemudian mengelola sebuah perguruan tinggi internasional tapi tetap ada status Islamnya di sana. Nah, apa yang bisa dilakukan, apa yang telah dilakukan, tentu saja saya belajar dari awal karena saya ditugaskan di sana tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga menjadi pengelola di fakultas, seperti itu. Nah, kami belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya bagaimana mengadakan sebuah konferensi internasional, tapi kemudian dananya tidak terlalu besar karena mendapatkan dana dari pihak lain. Nah, dana dari pihak lain. Ada pihak lain yang mau memberikan dana untuk mengadakan konferensi itu. Kami atur dengan sebuah perjanjian, oh poin ini, oke. Kemudian bagaimana hasilnya? Nanti kampus hanya menyediakan misalnya ini. Tapi sebagian besar pembiayaan oleh pihak luar, walaupun tentu tetap ada. Nah, seperti itu. Artinya di sana saya melihat bahwa potensi untuk meraih dana dari luar itu ada. Yang penting adalah bagaimana kita punya reputasi. Jadi orang datang ke kita untuk menawarkan bantuan-bantuan tersebut. Nah, dimulai dari bantuan, konferensi, kemudian bagaimana dengan relatif mudah UI3 itu memperoleh beasiswa LPDP,
kemudian memperoleh beasiswa dari pemerintah Norwegia, dari pemerintah Belanda. Katakan untuk LPDP ini juga suatu pengecualian di mana di kebanyakan LPDP itu hanya akan memberikan beasiswa kepada kampus yang sudah berpredikat unggul. UI3 belum ada akreditasi perguruan tingginya. Prodinya pun belum ada yang unggul, masih baik sekali. Nah seperti itu, tapi sudah mau memberikan. Artinya apa? Ada kepercayaan dari LPDP. Dari luar negeri juga sama, kepercayaan karena reputasi. Misalnya yang sederhana, pemerintah Norwegia dan Belanda itu memberikan beasiswa kepada orang-orang asing untuk studi di UI3. Yang paling utama adalah beasiswa bagi warga negara Afghanistan. Nah ini kan artinya kepercayaan. Karena apa? Karena di sana programnya internasional. Jadi orang Afghanistan bisa belajar di UI3. Nah itu yang ingin saya bawa ke UIN Banten. Saya ingin kemudian dengan pengalaman jejaring internasional saya melihat bahwa ini yang bisa dilakukan. UIN Banten harus dimulai pondasinya. Bagaimana membuat kepercayaan publik yang lebih luas untuk melihat UIN Banten itu sebagai mitra yang tepat, dijadikan sebagai mitra penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan semacamnya. Jadi pertanyaan Pak Epul tadi akan saya jawab bahwa kalau hanya bergantung pada negara sulit. Ya, betul. Tentu harus mendapatkan dana dari luar, dan untuk mendapatkan dana dari luar kita harus membangun reputasi sehingga pihak luar yang datang menawarkan kerjasama. Saya kira itu. Jadi no freelance, mereka juga akan tahu ketika bekerja sama dengan kita ada sesuatu timbal balik yang nanti akan dihasilkan. Nah saya ambil contoh misalnya tadi yang Afghanistan beasiswa, mereka tahu Belanda misalnya Norwegia ketika orang Afghanistan belajar di Indonesia, mereka akan belajar Islam yang moderat ala Indonesia. Sehingga kemudian ketika mereka kembali ke Afghanistan, mereka bisa menjadi agen-agen Islam moderat yang kemudian nanti bisa mewarnai kehidupan keberagaman di Afghanistan yang cenderung mungkin agak konservatif. Saya kira itu no freelance ada timbal balik. Dan UIN Banten saya kira punya potensi itu seperti yang saya bilang di awal untuk melakukan hal tersebut. Ya, apa Prof? Membangun pondasi di UIN Banten tentu kan sebelumnya sudah ada pondasi. Ya, sebelumnya sudah ada pondasi yang ditanam oleh para pendiri dan calon dan rektor sebelumnya. Nah, sementara kita punya pondasi baru. Nah, tentu karena sudah punya pondasi baru, membongkar pondasi lama tentu itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian juga perlu termasuk reaksi. Reaksi yang membangun pondasi ke pondasi dibongkar. Kira gitu intinya lah. Nah, saat Pak Prof misalnya membangun pondasi di atas pondasi yang sudah ada, ini kan tentu merombak. Dan Pak Prof, saya kira tidak bisa merombak itu kalau tidak membawa orang yang sepisi dengan Pak Prof. Tentu kan harus punya gerbong yang saya kira sepisi, kemudian seide, sefrekuensi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Prof membangun tim itu? Apakah tim diangkut dari orang-orang luar nih dan menapikan SDM internal? Gimana Pak Prof? Nah, ya. Saya kira ilustrasinya tidak seperti itu. Kalau ilustrasi pondasi, saya melihat bahwa pondasi perguruan tinggi itu harus dalam. Katakan pondasi itu bukan hanya semeter, 2 meter, katakan 10 meter. Nah, saya membayangkan yang ada itu pondasinya sekarang baru 5 meter. Nah, jadi saya meneruskan yang 5 meter, tapi dengan sesuatu yang baru. Nah, kalau misalnya dulu pondasinya itu sudah ditanam batu-batu kali yang besar gitu kan. Nah, kemudian saya mewarnai dengan batu-batu yang lain. Nah, seperti itu yang tetap batu karena harus kokoh, tapi dengan batu yang lain. Artinya itu tadi, saya tidak akan kemudian membongkar pondasi yang lama, membongkar tradisi yang lama, tapi kemudian menambahkan. Makanya di visi misi saya, slogan yang paling sederhana adalah saya melihat Islam dan sains sebagai solusi. Nah, tentu saja walaupun saya punya jejaring internasional misalnya kan, kuliah S2, S3 di luar negeri, kemudian sering ikut aktivitas teknologi, tapi saya tidak akan mengatakan bahwa semua yang berasal dari luar itu benar, tepat, bisa diterapkan. Saya kira tetap UIN Banten itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam. Unsur Islamnya itu harus sesuai.
harus utama. Makanya saya bilang Islam dan sains sebagai solusi. Jadi Islam tetap menjadi pegangan utama. Artinya kekhawatiran bahwa nanti kalau program-program itu akan bertentangan dengan karakter UIN sebagai kampus Islam, saya kira tidak mungkin. Karena di awal sudah saya katakan Islam dan sains sebagai solusi. Bahkan saya jelaskan, mungkin Pak Epul ingat saya penjelasan di Senat, bahwa selama ini orang sibuk mengintegrasikan antara Islam dan sains. Itu artinya ada sesuatu yang berbeda, kemudian diintegrasikan. Nah, saya melihat bahwa Islam dan sains itu sebagai suatu kesatuan karena berasal dari sumber yang sama, sumber yang satu, sumber yang tunggal, yaitu ya Allah. Nah, seperti itu. Ketika kemudian Islam dan sains itu ada di perguruan tinggi, ia saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak mungkin saya membongkar itu. Nah, saya memberikan fondasi yang baru. Kalau mungkin selama ini yang lebih banyak terlihat di UIN Banten adalah karakter Islamnya, sementara sainsnya kurang, nah di situ saya masuk. Jadi yang tadi saya katakan misalnya karakter batu-batu yang lama itu sebagai sebuah Islam. Nah, yang saya tambahkan adalah batu-batu yang lain yang juga kokoh tapi sains. Nah, sehingga kemudian ketika nanti bangunannya akan didirikan, dindingnya, atapnya, dan lain semacamnya, ya itu sudah ada fondasinya, dua gabungan tadi. Tidak bisa dilepaskan, tidak perlu diintegrasikan karena sudah bersatu. Jadi tetap semuanya, misalnya tadi saya bilang publikasi-publikasi itu harus berimbang semua. Fakultasnya, sains ada, fakultas-fakultas yang fokus kepada studi Islamnya tetap. Jadi saya kira itu pertanyaan dari Pak Lutfi yang bisa saya jawab. Jadi saya tidak akan membongkar fondasi yang lama, tetapi menambahkan fondasi yang lama sehingga lebih kuat. Yang saya lihat dari pembacaan saya selama ini, karakter Islam di UIN Banten itu kuat, tapi mohon maaf karakter sainsnya masih kurang. Makanya Islam dan sains sebagai solusi. Itu yang saya bilang melengkapi satu sama lain. Nah itu mimpi saya seperti itu. Pak Prof, saya juga membayangkan gini Pak Prof. Oke, misalnya ini pondasi yang sudah dibangun oleh para pendahulu, kemudian Pak Prof kan mewarnai pondasi itu ya. Nah, saat Pak Prof mewarnai pondasi yang sudah ada dengan warna yang baru, ini kan apa namanya ya? Ada nggak mungkin kekhawatiran sebagian pihak bahwa pondasi lama itu lama-kelamaan akan terkikis. Kemudian masuk pondasi yang Pak Prof itu warna-warna baru, yang itu kemudian orang khawatir jangan-jangan warna UIN sebagai kampus yang melahirkan banyak cendekiawan sekelas dulu, misalnya ada kita kenal Cak Nur, kemudian Dawa Merhajan dan itu akan hilang, sementara nanti jangan-jangan UIN itu tidak bedanya dengan kampus-kampus negeri. Nah, bagaimana Pak Prof bisa? Iya, itu memang kekhawatiran, sebenarnya bukan hanya kekhawatiran di UIN Banten ya, tapi banyak PTKIN yang lain seperti itu. Suatu saat program-program studi keislaman itu akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, itu berarti memang kampus-kampus tersebut lupa akarnya. Nah, itu yang saya kira jangan sampai terlupakan. Yang saya kira yang harus diberikan karakter adalah seperti ini. Misalnya, prodi-prodi keagamaan yang spesifik, ilmu Al-Quran tafsir misalnya, ilmu hadis. Ketika profil lulusannya, misalnya dalam hal ini untuk prodi IAT ilmu hadis, misalnya menjadi pendakwah, saya kira itu karakter yang harus dikasih warna yang lain. Kita harus ingat bahwa ilmu Al-Quran dan ilmu hadis katakan, lulusannya sebenarnya bukan untuk menjadi pendakwah, tapi orang yang paham tentang studi Al-Quran, studi hadis. Tapi tentu saja tetap memiliki dasar-dasar keimanan. Sehingga kemudian ketika berbicara tentang Al-Quran dan hadis, itu dalam satu sisi, keyakinan orang itu tidak akan berubah. Keyakinan kepercayaan keagamaannya. Tetapi di sisi lain akan lebih kritis. Bukan kemudian untuk menjadi tidak percaya kepada Al-Quran dan kepada hadis karena sudah belajar ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh saja, saya pulang dari Belanda, justru spiritualitas saya itu semakin meningkat. Spiritualitas itu saya kira tidak, justru saya dapatkan ketika di Eropa gitu kan. Spiritual seperti ini misalnya, saya percaya bahwa
yang saya lakukan itu walaupun tidak dihargai orang gitu kan, tapi suatu saat kebaikan itu akan selalu ada. Karena saya percaya kebaikan itu akan menang. Entah kapan kebaikan itu menang atau dengan cara seperti apa. Nah, seperti itu. Karena dunia ini tidak diciptakan untuk menjadi tempat kejahatan, walaupun kejahatan tetap ada. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Lutfi, kekhawatiran itu saya kira wajar. Tidak hanya terjadi di UIN Banten, tapi juga di banyak tempat kekhawatiran seperti ada. Tapi saya kira bisa diminimalisasi dengan keyakinan bahwa UIN Banten seperti PTKI yang lain itu tidak boleh kehilangan karakter sebagai sebuah tempat pendidikan yang fokus kepada studi Islam, tapi bukan juga menjadi tempat untuk belajar ajaran Islam yang normatif seperti katakan di pesantren, di madrasah. Karena kalau itu apa bedanya? Ya. Nah, seperti itu. Prof, saya kalau boleh menyimpulkan apa yang Prof sampaikan itu adalah ada aspek karakter budaya yang mungkin belum sesuai harapan ya. Nah, ini saya ingin membreakdown mimpi atau visi misi Prof di dalam operasionalisasinya begitu. Jadi misalkan Prof kan ingin budaya akademis menjadi bagian yang prioritas di dalam kepemimpinan Prof. Nah, saya ingin tahu itu di breakdown dalam strateginya seperti apa. Mungkin misalkan sekarang semua dosen target setahun harus membuat karya ilmiah atau karya akademis sekian, mahasiswa sekian, sehingga kemudian target-target itu menjadi realistis begitu ya. Nah, saya belum melihat ke dalam strategi operasional gitu. Nah, yang kedua, saya juga melihat bahwa menjadi pemimpin tentu bukan sekedar bagaimana kita membangun satu aspek ya, karena kan di dalam kampus itu ada 3 elemen: tenaga pendidik, ya, terus pendidik dan mahasiswa, sehingga di situ diperlukan aspek manajemen. Nah, saya belum mendengar dari Prof bagaimana membangun strategi dalam aspek manajemen, karena kadang-kadang misalkan tadi seperti Pak Saiful cerita bahwa membangun dunia akademis itu tentu nanti perlu juga kan anggaran. Tadi Prof juga sudah bilang. Nah, ini seperti apa? Karena kadang-kadang sampai saat ini saya suka agak mendengar juga gitu antara kebijakan rektorat dengan staf bisa berbeda karena perbedaan sudut pandang atau mungkin perbedaan sektoral gitu, sehingga kemudian tidak kolaboratif, tidak terintegrasi. Nah, saya ingin tahu bagaimana menanggapi hal seperti ini, Prof. Ya, baik. Saya kira kalau strategi seperti itu, misalnya kemudian tiba-tiba saya menjadi rektor, kemudian saya mengatakan bahwa setiap dosen setahun sekali harus nulis, itu tidak generik, tidak alami. Nah, seperti itu. Saya harus melihat bahwa semuanya itu dimulai dari kemampuan paling dasar. Kemampuan paling dasar yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa. Bagaimana orang bisa menulis di tingkat internasional dengan bahasa PBB, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, Mandarin, dan semacamnya, kalau mereka tidak memiliki kemampuan itu. Nah, jadi salah satu program paling mendasar adalah penguatan bahasa dosen dan mahasiswa. Kenapa mahasiswa juga? Karena mahasiswa itu kan nanti akan menjadi akan menjadi sumber bagi tingkatan yang lebih tinggi. Katakan kita mengharapkan mahasiswa S2, S3 UIN Banten itu berasal dari mahasiswa S1 atau S2 UIN Banten. Untuk memiliki mahasiswa S2 dan S3 UIN Banten yang baik, tentu saja harus dimulai dari mahasiswa S1 sebagai feedernya maupun mahasiswa S2 untuk S3 sebagai feedernya. Nah, bahasa itu salah satu yang penting. Penguatan bahasa itu sangat penting. Jadi dosen, mahasiswa itu, jadi program paling sederhana misalnya adalah memfungsikan pusat bahasa itu bukan hanya sebagai lembaga yang menghasilkan sertifikat TOEFL atau TOEFL, tapi memang benar-benar memberikan pengajaran. Nah, itu salah satu poin penting yang nanti misalnya penganggaran itu dikuatkan di sana. Artinya kan butuh juga tenaga pengajar kan, secara sederhana.
Jadi nanti ada tenaga pengajar yang baik, kemudian belajar bahasa. belajar lagi ya gitu. Harus belajar. Jadi bukan harus nulis, itu nanti saja dulu, belajar bahasa dulu. Ya, seperti itu. Dan tidak hanya bahasa, tapi juga academic writing. Ya, betul. Nah, mohon maaf, selama ini academic writing itu hanya dilakukan misalnya dalam sebuah seminar, workshop 1 hari. Terus terang, saya sering jadi narasumber workshop academic writing tidak hanya di kampus-kampus Kemenak, tapi juga Kemendikti Saintek. Saya dari awal ketika menjadi narasumber, saya katakan kepada panitia, kepada peserta, Ibu Bapak sekalian, 10 kali Ibu Bapak ikut workshop pun, kalau tidak ada kemampuan dasar yang Ibu Bapak miliki dan tidak ada kemauan, saya jamin tidak akan ada karya yang dihasilkan Ibu Bapak. Saya bilang, saya harus skeptis dari awal. Nah, seperti itu. Tapi saya juga menghargai panitia yang mengundang saya. Nah, seperti itu. Karena kalau tidak ada acara ini lebih parah lagi, saya bilang. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi intinya kemauan dulu dibangun, distimulasi, kemudian kemampuan bahasa. Saya bilang, Ibu Bapak sekalian, bagaimana Ibu Bapak kemudian menulis itu kan? Kalau bahasa tidak Ibu pahami, oh gampang Pak, gitu kan? Kita nulis dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan kan banyak. Ibu Bapak sekalian, itu seringkali ekspresi dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan itu beda sekali. Jadi memang harus menulis dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu kan ekspresinya berbeda. Apalagi ini level akademik. Nah, salah satu cara itu tadi Pak. Jadi bukan kemudian memaksakan dosen untuk menulis, tapi kita dorong dosen itu harus punya kemampuan bahasa. Atau jangan-jangan dari berapa jam berada di kampus sekian jam harus pakai bahasa internasional satu. Ya, Atau saya potong, atau justru disitulah pondasinya. iya. Justru disitulah pondasinya, kan peletakan pondasi. Persis, itu yang saya bilang dengan sains tuh di situ. Dengan sains tuh di situ. Itu kan saya bilang tadi kan karakter di UIN Banten itu yang kurang sainsnya. Nah, peletakan bahasa, sains untuk ya pengetahuan bahasa itu kan sains juga. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bahasa, kemudian satu lagi yang tadi saya bilang perpustakaan. Bagaimana misalnya mendorong dosen itu mau membaca. Dan bagaimana kita memiliki perpustakaan. Jadi salah satu hal yang nanti akan diusahakan adalah bagaimana UIN Banten memiliki perpustakaan baru. Atau setidaknya kalau susah, itu kan terhambat banyak regulasi, minimal yang di kampus 1 itu koleksinya bisa ditambah. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu salah satu strateginya manajemen. Jadi bukan kemudian membuat pemaksaan. Karena itu saya kira kebijakan yang terlalu top down itu akan sulit diterima. Tapi bagaimana membangkitkan sesuatu yang sebenarnya potensinya ada tetapi terlupakan. Termasuk di mahasiswa tadi itu Pak. Mahasiswa itu juga kita misalnya bisa menjadi feeder. Kalau misalnya tidak diterima di S2, S3 UIN Banten pun, mahasiswa UIN Banten itu bisa nanti melanjutkan kuliah S2, S3 di tempat yang lain. Itu saya kira mimpi yang selama ini masih jauh dari harapan, karena tidak banyak mahasiswa UIN Banten itu yang mau atau mampu melanjutkan studi. Sementara kita melihat, mohon maaf misalnya kan, tadi ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kalau hanya menjadi pendakwah gitu kan, ya itu saya kira cukup misalnya di lembaga-lembaga informal. Sementara untuk lembaga formal seperti perguruan tinggi menghasilkan orang yang paham tentang studi Al-Quran, studi tafsir. Nah, bukan kemudian menjadi pendakwah, apalagi misalnya hanya menjadi penghafal. Nah, seperti itu. Sudah ada pesantren yang melakukan itu. Jadi biarkan saja pesantren. Artinya saling melengkapi itu tadi. Artinya seseorang memiliki kemampuan menghafal itu bukan juga sesuatu kerugian, kesalahan, kemunduran, tidak. Tapi tidak lengkap. Harus ada. Nah, jadi perpustakaan, kemudian bagaimana membangun dosen, mahasiswa, untuk bisa memproduksi ilmu pengetahuan dimulai dari bahasa, saya kira. Dan itu mungkin support system yang Prof bangun ya, artinya nanti beberapa unsur ini digerakkan secara bersama-sama. Persis, tadi pusat bahasa itu menjadi penting sekali. Jadi misalnya pusat bahasa yang selama ini dilihat orang, sebenarnya tidak hanya di UIN Banten, tapi juga di banyak tempat, pusat bahasa itu kan hanya menjadi penghasil sertifikat TOEFL dan TOEFL. Tidak meletakkan fungsinya sebagai pusat bahasa. Nah, ini satu lagi Bapak-bapak sekalian, ini juga pengalaman yang saya bawa gitu kan dari tempat saya studi dulu. Bagaimana saya sebagai orang Indonesia yang belum pernah berinteraksi dengan orang asing, kemudian memiliki kepercayaan diri.
itu dibangun di mana? Di Belanda itu ketika saya studi, itu dibangun di pusat bahasa. Ada yang namanya program English for Academic Purposes gitu kan. English for Academic Purposes itu artinya bahasa Inggris yang saya miliki pas-pasan waktu S1 untuk melamar S2 itu ternyata tidak cukup. Itu hanya cukup untuk ngobrol begini saja. Tapi untuk memproduksi pengetahuan dalam bahasa Inggris itu tidak cukup. Nah, di pusat bahasa itu belajarlah bahasa Inggris untuk dunia akademik. Jadi diajarkan ini caranya. Dan itu rutin dilakukan seminggu sekali. Di sini belum ya seperti itu. Belum. Nah, sehingga kemudian hasilnya adalah saya bisa menulis akademik. Karena berbeda sekali bahasa Inggris untuk percakapan dengan bahasa Inggris akademik. Nah, seperti itu. Dari situ kemudian meningkat dari S2 kemudian S3 sehingga akhirnya dirasakan ya sudah memiliki kemampuan, dan itu yang ingin saya bawa ke sini. Jadi salah satunya itu tadi, dosen jangan dulu dipaksa untuk nulis kalau nggak punya fondasi. Bagaimana menulis kalau tidak memiliki kemampuan akademik, kemampuan bahasa. Nah, itu salah satu program awal. Jadi membangun ekosistem baru ya. Iya, membangun ekosistem baru, dan saya melihat itu ya solusinya di situ memang. Membawa perubahan baru. Nah, gimana? Iya. Bisa nggak Pak? Pada Prof? Ya, saya justru harus mengkaitkan karena nama kampus kita ini kan ada Sultan Maulana Nasruddin Banten, di mana Prof Yanwar itu juga pernah memimpin Bantenologi, bahkan profesornya adalah antropologi. Saya belum lihat kepemimpinan Prof Yanwar ke depan sebagai rektor UIN ini konteksnya dengan kebantenan, dengan tokoh-tokoh Banten, di mana tentu bukan sesuatu tidak asing buat Prof. Bagaimana tuh mengkontekstualisasikannya dan bagaimana mengkolaborasikannya juga dengan pemerintah provinsi yang hari ini juga sudah mulai aware ya dengan dengan nilai-nilai kebantenan. Silakan. Ya, betul. Jadi di UIN Banten itu adalah salah satu lembaga non struktural. Jadi bukan lembaga struktural, itu yang sudah sejak lama saya bergabung di dalamnya, yaitu Bantenologi. Nah, terus terang saya bukan orang Banten, seperti itu. Saya bukan orang Banten, ya walaupun saya sudah tinggal menjadi warga Banten sejak tahun 2005, tapi ya secara turun-temurun darah genealogi bukan orang Banten. Tapi saya melihat bahwa itu justru menjadi sesuatu hal yang menguntungkan. Saya ambil ilustrasi yang lain. Disertasi saya itu tentang Madura. Islam dan politik lokal di Madura. Nah, orang yang tidak mengenal saya melihat saya sebagai orang Madura. Tapi mereka bingung juga dengan nama saya, yang ini nggak ada nama Maduranya gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi orang Madura sendiri justru bertanya-tanya, karena saya bukan orang Madura gitu kan, nggak bisa berbahasa Madura. Nah, seperti itu. Apa sih yang membuat saya tertarik gitu kan? Saya bilang salah satu hal menjadi pengamat dari luar adalah bisa lebih objektif dalam memotret. Karena kalau dari dalam kemungkinan yang hanya dilihat adalah kelebihan. Kalau ada kekurangan mungkin biasanya disembunyikan. Kalau ada orang lain yang memperlihatkan kekurangan, merasa terancam. Nah, itu satu hal ketika saya meneliti tentang Madura. Nah, di Bantenologi minat saya memang dari awal tentang antropologi, ilmu budaya, tapi juga di dalamnya ada politik. Karena saya belajar juga antropologi politik. Nah, saya lihat yang tadi saya katakan bukan hanya di UIN Banten, tapi Banten sendiri yang punya potensi. Salah satu potensi besar adalah bagaimana kemajemukan Banten, kekosmopolitan Banten. Itu saya tulis beberapa kali dalam tulisan saya tentang Banten, bahwa di Banten itu ada dua etnis besar, yaitu Sunda dan Jawa. Tapi kemudian tidak ada gesekan seperti di Kalimantan ketika ada orang Madura misalnya berkonflik dengan orang Dayak, nah, seperti itu. Atau di Papua orang-orang Sulawesi berkonflik dengan orang Papua karena ada pembedaan antara pendatang dan pribumi. Nah, di sini karena sudah ratusan tahun orang Jawa Tengah yang datang ke Banten, ya semua sudah merasa memiliki bahwa ini ya tanah kami, daerah kami. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian saya melihat bahwa
ya tetangga, jangankan yang dari Jawa Barat gitu kan, yang datang ke Banten, yang dari Jawa Tengah pun di sini sudah lama, itu akhirnya melihat bahwa ini adalah home, rumah. Termasuk orang Medan. Nah, seperti itu. Yang penting bagaimana mengelolanya. Nah, dalam hal kebantenan, karena saya sudah lama fokus dengan studi-studi kebantenan, termasuk yang terbaru di mana saya menjadi editor sebuah buku yang berjudul Orang Banten Sejarah Islam dan Identitas, termasuk saya memberikan pendahuluan dan penutupnya. Di situ saya memperlihatkan bagaimana Banten itu menjadi sebuah identitas yang sangat fluid, yang sangat cair. Sehingga misalnya kalau ditanya siapa sebenarnya orang Banten asli itu, orang Jawa atau orang Sunda, itu bukan seperti pertanyaan eksakta yang bisa dijawab 1 + 1 sama dengan 2. Itu terus berkembang, dan ini yang unik, menarik dari ilmu sosial dan humaniora, di mana jawaban-jawaban itu selalu ada pembandingnya, dinamis sekali. Nah, saya kira dalam kaitan dengan pertanyaan Pak Epul adalah bagaimana kemudian UIN Banten sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sudah sangat tua di Banten itu kemudian mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Saya kira tidak hanya dengan pemerintah provinsi Banten tapi juga pemerintah kabupaten kota yang lain. Nah, itu dimulai dengan menjadi mitra akademik yang baik bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah intinya lah, menjadi mitra akademik yang baik. Bagaimana kemudian UIN Banten itu berkolaborasi untuk menyediakan katakan naskah-naskah akademik, naskah-naskah kebijakan. Ketika ingin melakukan suatu kegiatan pembangunan, program-program di beberapa daerah di Banten, saya kira di sana UIN Banten itu harus tampil sebagai mitra, memberikan sumbangsi akademik. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Banten itu berdasarkan kajian yang mendalam, bukan hanya kajian yang sporadis. Nah, saya kira itu penting. Misalnya, dulu kami pernah terlibat di Bantenologi untuk membuat misalnya apa sih yang menjadi rumah tradisional khas Banten gitu kan. Nah, kalau dilihat misalnya orang Jawa, orang Sunda itu punya rumah yang di bawah daerah masing-masing, tapi kemudian juga itu sesuatu yang masih belum lama, akhirnya kami mengusulkan bahwa rumah tradisional khas Banten itu adalah rumah Baduy. Karena Baduy itu orang-orang yang sudah lama sekali tinggal, sehingga kemudian otentisitasnya itu terlihat. Nah, tapi kemudian ya kita melihat apakah kemudian pemerintah daerah itu mau menerapkan itu, ya tentu saja itu di luar dari kemampuan akademisi, di luar dari kemampuan perguruan tinggi. Tapi yang terpenting adalah ya perguruan tinggi itu harus menjadi mitra dalam hal menyediakan pemikiran-pemikiran akademik yang rasional, sehingga kemudian apapun kebijakan yang diambil ya itu sudah ada kajiannya, sehingga tidak merupakan sesuatu yang sporadis, insidental, tetapi by design. Saya kira seperti itu untuk kerjasama dengan Pemprov, Pemkot, Pemkap. Ya, Pak Dirut ada yang tanyakan lagi? Sekira cukup ya. Cukup. Oke. Ya, sobat Kabar Banten, demikianlah bincang kami bersama calon rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin periode 2025-2029, Profesor Dr. Yanwar Pribadi. Dari diskusi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pak Prof membawa program dan visi misi yang sangat besar untuk memajukan UIN Banten tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat Asia Tenggara dan ASEAN. Kita berharap visi misi yang dibawa oleh Pak Prof Yanwar ini bisa menjadi kenyataan, sehingga kita atau Banten memiliki kampus yang cukup dikenal di dunia internasional. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak Prof.